Seperti ini kondisi dan situasi di Padang Mahsyar atau yang disebut Arafah di pagi hari ya. Kembali ke tadi pembahasannya, apa Arafah itu dan pentingnya ketika musim haji apa. Nah, Arafah itu ya saya bahas Al-Hajju Arafah. Haji itu ya yaitu wukuf di Arafah. Jadi salah satu rukun haji itu yaitu wukuf di Arafah. Apa wukuf? Wukuf itu berdiam diri ya di sini sambil kita membaca tahlil, tahmid, tasbih, Al-Qur'an juga, yaitu di tempat Arafah ini ya, atau yang disebut Padang Mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dadang Nugraha. Sekarang Dadang Nugraha ada di Padang Arafah ya, atau Arafah yang disebut. Sama dua-duanya juga. Untuk itu ya, saya sekarang mau membahas mengenai Arafah. Arafah itu apa sih yang sebenarnya? Dan tujuan di Arafah itu ketika musim haji apa? Yuk ikuti terus Dadang Nugraha ya. Seperti ini kondisi dan situasi di Padang Mahsyar atau yang disebut Arafah di pagi hari ya. Kembali ke tadi pembahasannya, apa Arafah itu dan pentingnya ketika musim haji apa. Nah, Arafah itu ya saya bahas Al-Hajju Arafah. Haji itu ya yaitu wukuf di Arafah. Jadi salah satu rukun haji itu yaitu wukuf di Arafah. Apa wukuf? Wukuf itu berdiam diri ya di sini sambil kita membaca tahlil, tahmid, tasbih, Al-Qur'an juga, yaitu di tempat Arafah ini ya, atau yang disebut Padang Mahsyar. Tanggal berapa wukuf itu? Tanggal 9 Dzulhijjah ya, atau haji disebutnya tanggal 9. Disinilah para jemaah haji ketika wukuf di Arafah. Jadi sekali lagi ya, haji itu atau rukun haji itu yaitu wukuf di Arafah. Persis posisinya di lokasi ini ya, di lokasi ini. Di lokasi ini. Nah, kapan waktu wukuf itu dan jam berapa waktu wukuf itu ya? Dari mulai zuhur ya, kurang lebih jam 12 lah, tergantung itu waktu zuhur. Nah, pokoknya mah jam 12 siang sampai maghrib, itulah waktu wukuf di Arafah ya. Nah, bagi jemaah haji, biar ada gambaran, terutama calon jemaah haji yang belum melaksanakan haji, biar ada gambaran sekali lagi ya. Nah, sedikit saya mengulas tentang haji di sini bertepatan yaitu di Arafah itu. Dan alhamdulillah lokasi Arafah yang sekarang ini ya, banyak pohon di sini. Jadi sehingga tidak terlalu panas. Beda hanya seperti dulu. Kalau dulu ketika berwukuf di sini karena tidak ada pohon ya, benar-benar panas. Sekarang alhamdulillah. Apa pohon ini? Pohon ini yaitu pohon imbau namanya ya. Kalau di Kalimantan mah. Ada juga yang nyebut ini pohonnya pohon Soekarno, karena Presiden RI kita yang punya gagasan dulu ya, itu di Arafah ini gitu. Jadi ketika Presiden RI kita yang dulu gitu mengusulkan kepada sang raja bagaimana kita di Arafah biar tidak kering kelontangan dan panas, alhamdulillah yaitu dilaksanakan sama sang raja waktu Bapak Presiden Soekarno dulu. Yang kedua, bagaimana yang tawaf yang dulunya ditanduk ya, dulunya ditanduk itu pakai kayu
gitu, biar pakai roda. Alhamdulillah dikabul juga gitu. Yang ketiga, bagaimana untuk memudahkan di Mekah Al-Mukarramah agar memudahkan agar supaya jalan tidak macet, bikin terowongan, dikabulkan juga sama Sang Raja. Itulah Presiden RI kita, Bapak Soekarno atau Soekarno, yang dulu memang jago politik ya gitu, di kabul, yaitu permintaannya sama Sang Raja itu ya dilaksanakan. Sampai sekarang diabadikan. Ada yang menyebut ini pohon Soekarno ya gitu, padahal pohon imbau dibawa dari Kalimantan Indonesia ke sini. Nah, seperti itu ya. Dan disinilah dari Jabal Rahmah jemaah lihat pada turun ke sini atau menuju ke mobilnya masing-masing. Lihat, kita ke depan juga. Nah, kembali lagi ke tadi masalah kita melaksanakan haji di Arafah atau wukuf di Arafah, salah satu rukun haji ya, salah satu rukun haji yaitu berwukuf di Arafah. Nah, jemaah semuanya tetap berdiam diri di tendanya masing-masing ya. Dan disitulah ketika sudah waktu adzan atau adzan dikomandangkan adzan, dan langsung sholat zuhur dan asar di jamak qashar ya, 2 rakaat zuhur dan asar di jamak qashar. Setelah itu langsung dibacakan khutbah ya. Itu ada yang sholat dulu langsung khutbah, ada yang khutbah dulu langsung sholat, ada sebagian seperti itu. Itu kembali ke masing-masing ya, tergantung pembimbingnya, karu ketua rombong, ketua regu juga ya. Setelah itu langsung baca khutbah Arafah ya, menyimak dulu semuanya. Setelah baca khutbah Arafah langsung berdoa masing-masing di situ. Allahu Akbar ya gitu. Sampai kapan waktunya? Sampai maghrib. Setelah maghrib jemaah haji berangkat dari Arafah kemana? Ke Muzdalifah ya. Semuanya tidak ada yang ketinggalan di Arafah ini. Ketika pada tanggal 9 setelah maghrib langsung berangkat ke Muzdalifah. Untuk apa di Muzdalifah? Untuk mengambil batu ya, sekaligus mabit di Muzdalifah itu. Nah, nanti disambung untuk pembahasan Muzdalifah. Kembali lagi ke Arafah ya. Kita sampai maghrib. Nah, kita lihat jemaah di sini, Allahu Akbar, saking banyak. Lihat di depan jemaah yang berdatangan ke sini. Jadi kembali ke Arafah, sekali lagi pembahasan Arafah. Tujuan kita di musim haji yaitu wukuf alias berdiam diri ya di padang mahsyar atau Arafah ini. Lihat ke depan atau lihat di depan saya. Ini pohonnya sudah besar-besar ya, sehingga teduh, adem dan dingin. Kiri dan kanan, lihat di depan juga tuh. Allahu Akbar, subhanallah. Dan ini memang kayunya, sahabat Nugraha, kayu bagus ini. Dulu di Arafah ini sebelum ada gas, memang ketika kita masak di dapur catering Arafah ini pakai kayu ini. Tapi sekarang udah modern ya, jarang yang pakai kayu, semua juga pakai gas di Arafah itu ketika masak. Kita terus pembahasannya dan kita terus ke depan lagi ya. Allahu Akbar. Terus kita ke depan lagi ya. Dan di sini terdapat juga yang jualan seperti minuman ya.
minuman dan es krim juga. Berhubung ini musim dingin ya, bukan berarti tidak boleh makan es krim, tapi kita harus hati-hati juga karena tetap ya tenggorokan nanti kena juga, dikarenakan dingin juga ini ya es krim ini. Dan kita lihat juga di sini terdapat ya yang dagang ngampar ya, yang dagang ngampar. Ya. Ada yang request dan nanya juga ke saya, coba Kang Dadang, videokan di Arafah sekarang katanya. Sekarang biar saya ada gambaran ketika nanti pergi haji. Oh, jawab saya langsung siap gitu. Nah, terus beliau nanya juga, Kang, kalau sekarang udah dipasang belum tendanya? Nah, di Arafah ini sebetulnya sahabat Dana Nugraha, kalau untuk tenda nanti ketika sudah mendekat, yaitu ke waktu haji. Karena apa? Karena rusak lagi kalau sekarang. Jadi beda hanya seperti tenda yang ada di Mina. Kalau di Mina ya tendanya tenda paten, sehingga tidak dibongkar. Kalau di Arafah masuknya tenda dadakan ya. Kalau di Arafah tenda dadakan. Jadi ketika mau haji, datang bulan haji, dipasang, setelah haji dibongkar, diamankan lagi. Itulah di Arafah. Jadi kalau nanya bagaimana tenda di Arafah, saya jawab kalau di Arafah tendanya tenda dadakan, dipasangnya bulan Dzul Hijjah mendekat bulan haji. Tapi kalau untuk di Mina tendanya tenda paten ya, yang tidak dibongkar. Itulah di Mina. Dan di sini juga tempat parkir ya. Di sini tempat parkir bis. Semua sekarang jauh ke Jabal Rahmah untuk parkir bis, sehingga jemaah ketika mau mendekat ke Jabal Rahmah itu melelahkan. Semua juga seperti itu ya. Kita terus ke depan lagi, lihat dan kita pantau juga ya, dan kita zoom. Nah, inilah parkir mobil atau bis yang ada di lokasi Arafah ya. Allahu Akbar. Ternyata di Arafah itu sekarang benar-benar padat. Selain padat, tempat parkirnya juga lumayan jauh dari tempat parkir. Kita mau ke Jabal Rahmah harus jalan kaki dan lumayan juga melelahkan ya, melelahkan. Allahu Akbar. Kita terus ke depan lagi Dana Nugraha ya. Lihat, Allahu Akbar. Nah, ini parkir bis. Ini parkir bis ya, yang ada di Arafah. Yang ada di Arafah. Kita terus ke depan lagi, karena disinilah terdapat tempat-tempat parkir sekaligus jemaah yang mau naik ke bis masing-masing ya. Sebelum diakhiri video Dadang Nugraha mendoakan kepada yang nonton channel Dadang Nugraha, mudah-mudahan bisa ke Tanah Suci 2 Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan segala hajatnya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, share, dan komen biar tidak ketinggalan video-video terbarunya dari Dadang Nugraha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.